Mouse wireless yang gue bakal bahas ini harga terjangkau, simple, dan cukup underrated. Sadis Oculus, sebuah mouse wireless yang bikin gue senang untuk beberapa hal mengenai mouse ini. Tapi di sisi lain ada juga sisi kekurangannya. Sebelum lanjut, kita putar dulu bumpernya. Pengen banget rasanya gue bilang ke semua brand yang rilis mouse yang namanya box mouse itu idealnya kayak box Oculus ini. Bentuknya ramping jadi gak makan tempat dan bahannya itu keras jadi gak bakal mudah penyok. Meskipun emang secara tampilan visual terlalu rame jadi kurang elegan. Depan box ngeliatin gambar produk mouse dan beberapa branding Sades. Kalau di belakangnya ada list spesifikasi mouse, tombol, dan functionnya. Tapi proses unboxingnya agak ngerepotin karena penutup atas ya gak ada semacam kail biar ketarik dari wadah boxnya. Jadi mau gak mau harus digoyang-goyangin. Nah kalau isinya itu antara lain mouse Sades Oculus, kabel paracord Type-C sepanjang 1,5 meter, dan buku manual. Di sini gak ada kartu garansi sama sekali, jadi menjual garansi gue kurang tahu persis. Tapi dari informasi yang gue dapat, Sades ngeberlakuin 6 bulan replace dan 6 bulan service untuk Oculus ini. Meskipun balik lagi gue gak tahu mekanisme pengajuan klaim garansinya gimana. Gue yang udah biasa pakai mouse simetris kayak Logitech G Pro X Superlight, pas megang Sades Oculus ini gak kaget. Kedua mouse bahkan ukurannya hampir mirip-mirip. Material plastik body mouse sisi samping ini solid, cuma bagian punggungnya lebih tipis, tapi belum masuk sampai tahap ringkih kok. Hitam doff permukaan mouse ini gampang banget licin dan ninggalin bekas keringat atau minyak bakal kelihatan banget. Jadi gue sangat menyarankan untuk sterilkan tangan kalian sebelum memegang mouse dan mouse-nya rajin-rajin dilap. Ukuran Oculus ini panjangnya 12,9 cm, lebar 6,3 cm, dan ketebalannya di 4 cm. Tapi karena bentuknya landai alias membukit gitu, fingertip grip dan claw grip cocok buat mouse ini. Gue pribadi dengan ukuran telapak tangan lumayan besar lebih suka pakai fingertip grip karena pegangan gue ke mouse lebih bisa terkontrol, jadi semisal mau mencet tombol gak gampang kepleset dan responnya lebih cepat. Dua set button untuk fungsi forward dan backward ini permukaannya glossy dan licin, jadi rawan licin dan tercap minyak. Ukurannya cenderung agak mendem ke bagian mouse, tapi buat dipencet tetap enak dan enteng meskipun ngeluarin suara yang agak nyaring. Tombol left dan right juga sama ngeluarin suara nyaring, tapi enteng kok buat dipencet. Nah tapi Sades gak ngasih tahu switch apa yang dipakai mouse ini, dan feedback switchnya kurang begitu bam. Kalau mau dipencet juga gak perlu pakai tenaga yang berlebih, cukup dengan elegan dan perlahan aja. Tombol scrollnya ini feelnya enak diputer karena permukaannya bergerigi bulat-bulat kecil, jadi pas mau nge-scroll itu bisa ngerasain jangkauan scrollnya seberapa jauh. Tapi kalau buat diklik, tombolnya kerasa agak berat. Nah terus di belakangnya ada tombol DPI yang glossy juga sama kayak set button. Lewat tombol ini DPI mouse bisa diatur sampai sekitar 5000 DPI secara default. Tapi karena sensor mouse ini pakai PMW3325, kalau lewat software bisa diatur ke maksimalnya yaitu 10.000 DPI. Ya emang terkesan kalah jauh sih sama mouse kebanyakan zaman sekarang yang udah di atas 16.000 DPI minimal. Tapi seenggaknya bakal tetap cocok kok kalau mau dipakai di monitor 4K. Logo Sades di punggung mouse ini tembus LED RGB dan detachable. Terdapat magnet buat cangkang mouse-nya ini biar ngeklop lagi sama bagian mouse. Buat ngebukanya gampang banget karena di bagian tengah ada lengkungan bulatan kecil yang berfungsi buat grip kita narik cangkangnya. Nah di dalamnya ini ada slot dongle nano USB dan lampu LED kecil sebagai sumber penerangan LED RGB mouse. Sebagai mouse wireless yang pakai 2,4G, secara efisien Sades menaruh slot dongle USB-nya di dalam mouse. Hal kayak gini lebih gue dukung ketimbang mouse yang slotnya itu di bagian alas dan gak ada penutupnya sama sekali karena jadi rawan jatuh. Dan lebih aman kalau ditepatin langsung di dalam mouse. Cangkangnya ini ada magnetnya, meskipun dicopotnya gampang, tapi disinilah kekurangannya. Setiap gue usap-usap bagian punggung mouse itu gampang kecopot, jadi ada plus minusnya lah soal ini. Pas digeser mouse-nya agak berat karena di alasnya ada dua mousepad, jadi tanpa pakai mousepad pun udah minim gesekan. Terus di sini juga ada dua toggle button. Yang sebelah kiri fungsinya buat ngubah polling rate dengan 3 tingkatan, yaitu 125 Hz, 500 Hz, dan yang tertinggi 1000 Hz. Buat kebutuhan main game tentunya lebih baik diatur ke 1000 Hz atau maksimalnya biar responnya lebih instan. Di seberangnya ada function button buat ngubah mode koneksi sekaligus RGB mouse. Tingkatan pertama ini off berarti buat mode wired. Kedua ini on yang berarti mouse bisa diaktifin ke mode wirelessnya sekaligus RGB-nya bakal ikut aktif. Nah yang ketiga ini mode wireless on tapi RGB-nya off semisal kalian mau mouse-nya itu jadi lebih hemat baterai. Yang lebih bagus lagi ada semacam fitur otomatis mati LED RGB-nya semisal mouse-nya gak digerakin atau gak dipakai sama sekali selama sekitar beberapa puluh detik. Ini bagus sih biar baterainya biar makin awet. Kapasitas baterai sendiri sebesar 600 mAh yang lumayan banget. Jarak jangkauan wireless sendiri bisa sampai 10 meter asalkan tanpa shielding atau dinding penghalang. Dan delaynya yang gue rasain itu minim banget karena udah gue coba langsung main game kompetitif kayak Apex Legends. Mungkin akan lain cerita semisal mouse ini masih pakai Bluetooth karena secara delay itu lebih ternotis ketimbang wireless 2,4G.
Kesimpulan dari gue, desain simetris dan tombol yang minim membuat Saris Oculus sangat cocok untuk para gamer FPS kompetitif kayak Apex Legends. Selain wireless yang minim delay, sensornya cukup oke buat ngebikin presisi dan akurasi menembak lebih terarah dan tepat. Juga para pengguna grip bertipekan fingertip dan claw grip akan sangat terbantu dengan bentuk punggung mouse yang lebih landai. Efisien karena nano dongle USB-nya pun sudah terdapat slot sendiri di bagian dalam cangkang mouse. Hanya saja body mouse ini akan mudah licin dan tercap keringat. Jangkauan DPI-nya pun masih di angka 10 ribuan dan tombolnya belum silent click. Bagi yang tertarik, Saris Oculus dibanderol dengan harga 325.000 yang link pembeliannya ada di bawah. Sekian, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.